Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Irma di podcast Tanpa Podium dalam konten Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini diambil dari Zefanya pasal 3 ayat 17a yang menyatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Teman-teman, ada satu lagu yang sangat saya sukai dari seorang Mariah Carey yang berjudul Hero. Liriknya awalnya seperti ini. There's a hero, if you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Sampai di situ dulu. Bagian ini mau menceritakan kepada kita bagaimana bahwa kalau kita melihat sampai kedalaman hati kita, kita memiliki jiwa pahlawan. Asalkan apa? Asalkan kita berani untuk menemukan potensi yang ada dalam diri kita, daya juang yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Bahkan bukan hanya itu saja, kita juga mampu mengada bagi orang lain. Kita mampu melakukan segala yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya saja dalam suasana kita merayakan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, tentu kita akan diingatkan pada sosok-sosok pahlawan yang telah berjuang, memperebutkan, dan juga memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara tercinta kita Indonesia. Bayangkan 76 tahun kita merasakan apa yang menjadi buah dari perjuangan mereka yang mereka lakukan sampai mengorbankan nyawa mereka. Dan tentu saja ini menjadi bukti bahwa siapapun di antara kita, kalau kita sungguh-sungguh melihat apa yang menjadi kedalaman hati kita dan kita menemukan potensi diri yang terbaik, maka kita bisa menjadi pahlawan bagi banyak orang, termasuk juga bagi diri kita sendiri. Bicara tentang pahlawan, maka saat ini kita diajak untuk melihat apa yang terjadi dalam konteks Zefanya pasal 3 ayat 17a. Apa yang dinyatakan dalam Zefanya pasal 3 ayat 17a ini merupakan seruan yang diberikan kepada Yerusalem, kepada umat Tuhan, ketika mereka berada dalam kondisi membutuhkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana tidak, ketika kehidupan mereka dikuasai oleh dosa, ketika mereka hidup jauh dari jalan Tuhan, ketika mereka memilih untuk menduakan Tuhan, maka mereka harus siap untuk berhadapan dengan segala penghukuman yang dinyatakan oleh Tuhan. Tapi menarik bahwa Tuhan sebagai pribadi yang selalu mendahului murkanya dengan kasihnya, ia selalu menyatakan kebaikan lewat janji keselamatan yang mau dianugerahkan kepada umat Tuhan. Itulah sebabnya apa yang dinyatakan dalam Zefanya pasal 3 ayat 17a ini menjadi bukti bahwa dalam keadaan yang terpuruk sekalipun sebenarnya Tuhan selalu ada dalam kehidupan umat. Dalam keadaan yang dikalahkan oleh dosa, Tuhan selalu ada, hadir, bahkan menjadi pahlawan bagi umat untuk memberikan kepada mereka kemenangan. Bukan hanya bicara soal kemenangan fisik saja, tapi lebih daripada itu, kemenangan iman yang dibutuhkan oleh umat untuk mereka membawa kehidupan mereka dibaharui oleh Tuhan. Supaya ketika mereka hidupnya dibaharui oleh Tuhan, mereka beroleh kembali perlindungan hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan siap menyediakan segala yang menjadi kebutuhan mereka di dalam menjalani seluruh pergumulan bahkan perjuangan hidup umat dari waktu ke waktu. Nah teman-teman, bagaimana dengan situasi dan kondisi hidup kita saat ini? Mungkin kita juga berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Khususnya saja ketika kita bersama-sama ada dalam perjuangan menghadapi badai pandemi COVID-19. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat. Tapi dalam semuanya itu, kepada kita dituntut untuk kita berani hadir, tampil, dan juga menyatakan dukungan kita untuk bisa bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan itu dimulai dari ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita bisa menjadi pahlawan bagi sesama kita. Bukan untuk pencitraan, bukan supaya kita dibilang hebat, tapi supaya kita juga ada dalam panggilan yang sama untuk memperjuangkan kehidupan,
merawat, memelihara kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, bicara tentang kehidupan di mana Tuhan ada hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, maka itu bukan bicara tentang situasi-situasi yang menyenangkan, bukan hanya sekedar bicara menang melawan musuh, ataupun bebas tanpa hambatan menjalani hidup, tapi justru ketika kita tetap berada dalam perjuangan, ketika kita tetap berada dalam upaya untuk bertahan hidup, sesungguhnya ketika kita menjalani itu bersama dan di dalam Tuhan, kita sedang menantikan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan mau hadirkan dalam kehidupan teman-teman dan saya. Dan tentu saja, terlepas dari itu semua, kita juga mau belajar bahwa ketika kita berada dalam situasi-situasi yang tidak menentu, contohnya saja, ketika kita berada dalam kelemahan dan keterbatasan, bisa jadi itu menjadi cara Tuhan untuk memanggil kita hidup lebih dekat lagi kepadanya, bergantung kepadanya, sehingga kita dibawa pada kemenangan hidup beriman kita. Kalau kita berada dalam pergumulan hidup, kita menghadapi sakit penyakit, kita berada dalam persoalan ekonomi, kita berada dalam persoalan-persoalan yang sulit sekali untuk kita temukan jalan keluarnya. Bisa jadi ini menjadi cara Tuhan untuk membuat kita sungguh-sungguh berharap hanya kepadanya. Dan kemudian kita sungguh-sungguh mau membaharui hati dan kehidupan kita, sehingga kita kembali meraih kemenangan iman. Dan kalau saat ini kita berada dalam penghukuman, yang kita sadari itu tidak terlepas dari sikap hidup kita yang mungkin menjauhkan Tuhan, menduakan Tuhan, bahkan meragukan kuasa Tuhan. Bisa jadi itu menjadi cara Tuhan untuk membuat kita jerah, dan kemudian untuk menyingkirkan kuasa dosa kembali hadir dan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kembali kita dibawa pada kemenangan hidup baru yang Tuhan mau berikan buat kita. Dan kalau saat ini Tuhan juga mau menjanjikan keselamatan bukan hanya pada umat Tuhan pada saat itu, tapi juga kepada kita. Bisa jadi ini menjadi cara Tuhan untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan bagi siapapun yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan yang terlebih bagi mereka yang sungguh-sungguh mau hidup berbalik kepada Tuhan. Disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan menjamin keselamatan dalam kehidupan kita supaya kita beroleh kemenangan demi kemenangan bersama dan di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan Ia genapi melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya bagi keampunan dosa kita. Kalau dengan menjadikan Tuhan sebagai pahlawan dalam kehidupan kita, itu menjadi alasan untuk kita terus bertahan hidup, berjuang menjalani kehidupan ini tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah. Maka biarlah ketika kita juga dipanggil untuk hadir bagi sesama, ketika kita dipanggil untuk hidup lebih baik lagi di mata Tuhan, ketika kita dipanggil untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan lewat kehidupan kita, biarlah itu juga menjadi alasan untuk Tuhan bersuka cita, untuk Tuhan bergirang, untuk bersorak-sorak, karena Tuhan melihat kehidupan kita yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam diri kita maupun di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Maria Carey, "There's a hero lies in you." Kita bisa menjadi pahlawan untuk kita sendiri, terlebih untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia saat ini membutuhkan perjuangan kita semua. Karena itu jangan lalai, jangan lengah. Jangan kita kemudian hanya cari selamat sendiri. Sebagaimana Tuhan mencari jalan untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, maka mari terus bersama dengan Tuhan kita membuka jalan bagi kemenangan demi kemenangan akan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dan yang Tuhan percayakan diperjumpakan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan yang ada pahlawan dalam kehidupan kita. Mari terus berjuang tanpa takut, karena yang kita sembah, Tuhan yang kita puji dan muliakan adalah Tuhan yang senantiasa menjamin kemenangan demi kemenangan
untuk kita raih menjalani kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.